Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di YouTube-nya Dea. Kali ini membahas tentang The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan karya Morgan Housel. Ringkasan pertama buku The Psychology of Money, yaitu saya menghabiskan masa kuliah bekerja sebagai valet di hotel bagus di Los Angeles. Seorang tamu langganan di sana merupakan eksekutif teknologi. Dia jenius yang merancang dan mematenkan satu komponen penting, router Wi-Fi, ketika berumur 20-an. Dia sudah mendirikan dan menjual beberapa perusahaan. Dia sangat sukses. Hubungannya dengan uang bakal saya jabarkan sebagai campuran kegelisahan dan kebodohan yang kekanak-kanakan. Dia membawa segepok uang kertas $100 yang tebalnya beberapa sentimeter. Suatu hari dia memberi uang tunai beberapa ribu dolar kepada salah seorang kolega saya dan berkata, pergi ke toko perhiasan sana, belikan beberapa koin emas $1.000. Sejam kemudian, sambil membawa koin-koin emas itu, si eksekutif teknologi dan kawan-kawannya berkumpul di dermaga di Samudra Pasifik. Beberapa hari kemudian, dia memecahkan lampu di restoran hotel. Manajer memberitahu dia bahwa lampu itu berharga $500 dan dia harus menggantinya. "Kamu mau $500? Tanya si eksekutif dengan cuek, sambil mengambil segepok uang dari kantong lalu memberinya ke si manajer. Boleh jadi Anda bertanya-tanya berapa lama kelakuan seperti itu bertahan, dan jawabannya tidak lama. Premis buku ini adalah bahwa mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan." Entry Wikipedia kesukaan saya diawali dengan Ronald James Reed, merupakan seorang filantropis, investor, petugas kebersihan, dan penjaga pom bensin asal Amerika. Ronald Reed lahir di pedesaan Vermont. Dia orang pertama di keluarganya yang lulus SMA, dan itu lebih mengesankan karena dia harus minta tumpangan di mobil orang untuk pergi ke sekolah setiap hari. Mereka yang mengenal Ronald Reed tidak banyak menceritakan hal lain. Reed memperbaiki mobil di pom bensin selama 25 tahun dan menyapu lantai J.C. Penney selama 17 tahun. Reed meninggal pada 2014 umur 92. Tahun 2014, 2.813.503 orang Amerika meninggal. Tak hanya sampai 4.000 punya harta di atas $8 juta ketika meninggal. Di surat wasiatnya, sang mantan petugas kebersihan mewariskan $2 juta kepada anak-anak tirinya dan $6 juta lebih kepada rumah sakit dan perpustakaan setempat. Mereka yang mengenal Reed kaget dari mana dia dapat uang sebanyak itu. Ternyata tak ada rahasianya, tak ada kemenangan lotre atau warisan besar. Reed menabung berapapun yang bisa dia tabung dan menginvestasikannya di saham blue chip. Itu saja dari petugas kebersihan ke filantropis. Beberapa bulan sebelum Ronald Reed meninggal, laki-laki lain yang bernama Richard masuk berita. Richard Fuscon sangat beda dengan Ronald Reed. Fuscon eksekutif Merrill Lynch, lulusan Harvard, bergelar MBA, berkarir begitu sukses di bidang keuangan sehingga bisa pensiun pada umur 40-an untuk menjadi filantropis. Kemudian krisis keuangan 2008 melanda. Krisis itu menghajar keuangan hampir semua orang. Rupanya Fuscon jadi hancur luluh. Pertama rumahnya di Palm Beach disita. Pada 2014 giliran rumah mewahnya di Greenwich. 5 bulan sebelum Ronald Reed mewariskan hartanya untuk derma, rumah Richard Fuscon, di mana para tamu mengingat asiknya makan dan dansa di atas atap transparan kolam renang dalam ruang, dijual dalam lelang barang sitaan dengan nilai 75% taksiran perusahaan asuransi. Ronald Reed sabar, Richard Fuscon tamak. Pelajarannya di sini bukanlah supaya kita lebih meniru Ronald dan jangan seperti Richard, walau itu bukan nasihat buruk.
Yang menarik di cerita-cerita itu adalah karena hanya terjadi di bidang keuangan. Dalam bidang apalagi seseorang tanpa gelar sarjana, pelatihan, latar belakang, pengalaman formal, dan koneksi bisa mengalahkan seseorang dengan pendidikan, pelatihan, dan koneksi terbaik. Saya kesulitan mencarinya. Mustahil memikirkan cerita orang seperti Ronald Reed melakukan transplantasi jantung lebih baik daripada dokter bedah lulusan Harvard. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku sukar diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Namun, cerita-cerita semacam itu terjadi di dunia investasi. Bahkan bahwa Ronald Reed bisa ada bersama Richard Viscon punya dua penjelasan. Satu, hasil finansial ditentukan nasib, tidak berhubungan dengan kecerdasan dan usaha. Saya menyebut soft skill itu psikologi uang. Keahlian-keahlian itu sekarang saya sadari sangat kurang diapresiasi. Keuangan lebih banyak diajarkan sebagai bidang berbasis matematika di mana kita memasukkan data ke rumus dan rumus memberi tahu kita apa yang harus dilakukan dan berasumsi kita akan melakukannya. Itu berlaku di investasi di mana kita tahu korelasi sejarah antara suku bunga dan valuasi. Itu juga berlaku di keuangan korporat di mana para CFO bisa mengukur biaya kapital dengan tepat. Bukannya semua itu buruk atau keliru, namun mengetahui apa yang harus dilakukan tidak memberitahukan apa yang terjadi dalam kepala Anda ketika Anda mencoba melakukannya. Dua topik berdampak ke semua orang, baik Anda tertarik dengannya atau tidak, kesehatan dan uang. Industri perawatan kesehatan adalah kemenangan sains modern yang membuat harapan hidup naik di seantero dunia. Industri uang, investasi, keuangan pribadi, perencanaan bisnis lain ceritanya. Bidang keuangan telah meraup orang-orang paling cerdas dari universitas-universitas top dalam 2 dasawarsa terakhir. Saya belum melihatnya. Melalui coba-coba bersama selama bertahun-tahun kita belajar cara menjadi petani yang lebih hebat, tukang ledeng yang lebih terampil, dan ahli kimia yang lebih canggih. Saya tak melihat bukti kuatnya. Saya percaya sebagian besar alasannya adalah karena kita berpikir dan diajari mengenai uang dalam cara-cara yang terlalu mirip fisika dengan aturan dan hukum dan tidak cukup seperti psikologi dengan emosi dan nuansa. Itu bisa saya menarik sekaligus penting. Uang ada di mana-mana, mempengaruhi kita semua dan membingungkan sebagian besar kita. Apresiasi saya sendiri untuk psikologi uang dibentuk 1 dasawarsa lebih pengalaman menulis mengenai topik uang. Untuk menulis mengenai apa yang terjadi, saya ingin mencari tahu apa yang terjadi. Para insinyur bisa mencari penyebab ambruknya jembatan karena ada kesepakatan bahwa jika gaya berjumlah tertentu dikenakan ke bidang tertentu, bidang itu bisa patah. Makin banyak saya belajar dan menulis mengenai krisis keuangan, makin saya menyadari bahwa kita dapat memahaminya dengan lebih baik melalui lensa psikologi dan sejarah, bukan keuangan. Untuk memahami mengapa orang terjebak utang, Anda tak perlu belajar suku bunga, Anda perlu belajar sejarah ketamakan, kegelisahan, dan optimisme. Saya suka pengamatan Voltaire. Sejarah tak pernah mengulang dirinya sendiri, manusia selalu mengulang pas sekali dengan cara kita berperilaku terkait uang. Tak seorang pun gila. Pengalaman pribadi Anda dengan uang barangkali menjadi 0,00000000001% dari seluruh kejadian di dunia, tapi mungkin 80% cara kerja dunia menurut Anda. Izinkan saya memberitahu Anda mengenai suatu masalah. Boleh jadi itu akan membuat Anda merasa lebih baik mengenai apa yang Anda lakukan dengan uang Anda dan kurang menghakimi apa yang orang lain lakukan dengan uang Anda, dengan uangnya. Orang melakukan beberapa hal gila dengan uang, namun tak seorang pun gila. Begini, orang dari berbagai generasi dibesarkan berbagai orang tua dengan berbagai pendapatan dan menganut berbagai nilai di berbagai bagian dunia, lahir di berbagai ekonomi, mengalami berbagai pasar tenaga kerja dengan berbagai insentif dan berbagai nasib mendapat berbagai pelajaran. Semua orang punya pengalaman unik mengenai cara kerja dunia. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan berpikir mengenai risiko dan imbalan dengan cara-cara yang tak bisa dimengerti anak bankir kaya.
Pengalaman pribadi Anda dengan uang barangkali menjadi 0,000000001% dari seluruh kejadian di dunia. Tapi, mungkin 80% cara kerja dunia menurut Anda. Dalam bukunya mengenai Amerika 1930-an, Frederick Lewis Allen menulis bahwa depresi besar memengaruhi jutaan orang Amerika di dalam diri untuk sepanjang sisa hidup mereka. Saya tak punya pengalaman langsung mengenai depresi. Keluarga saya salah satu yang terkaya di dunia sejak dulu. Waktu itu kami punya rumah lebih besar, pembantu lebih banyak, berpergian lebih sering. Satu-satunya yang saya lihat langsung adalah ketika ayah saya memperkerjakan lebih banyak tukang kebun supaya mereka punya uang untuk makan. Saya benar-benar tidak belajar mengenai depresi saya sampai saya membaca mengenainya di Harvard. Itu penting pada pemilihan presiden Amerika Serikat 1960. Tantangannya bagi kita adalah bahwa belajar atau keterbukaan pikiran sebanyak apapun tak bisa benar-benar menciptakan kembali kekuatan, ketakutan, dan ketidakpastian. Saya bisa membaca mengenai rasanya kehilangan segalanya selama depresi besar. Program spreadsheet bisa membuat model frekuensi sejarah kejatuhan besar pasar saham. Dalam teori, orang harus membuat keputusan investasi berdasarkan tujuan dan ciri pilihan investasi yang tersedia bagi mereka saat itu, namun bukan itu yang orang lakukan. Kedua ahli ekonomi menemukan bahwa keputusan investasi orang sepanjang hidup sangat terikat pengalaman para investor di generasinya, terutama pengalaman pada awal masa dewasa. Jika Anda tumbuh dewasa ketika inflasi tinggi, Anda menginvestasikan lebih sedikit uang di obligasi dan lebih belakangan dalam hidup dibanding mereka yang tumbuh dewasa ketika inflasi rendah. Para ahli ekonomi menulis temuan kami memberi kesan bahwa kesediaan investor individual menanggung risiko bergantung pada sejarah pribadi, bukan kecerdasan, pendidikan, atau kecanggihan. Perbedaan cara orang mengalami uang tidak kecil, bahkan di antara mereka yang barangkali Anda pikir cukup mirip. Misalnya saham, jika Anda lahir pada 1970 di Amerika Serikat, S&P 500 naik hampir 10 kali lipat sesudah disesuaikan dengan inflasi. Sewaktu Anda berumur belasan dan 20-an itu kenaikan luar biasa. Atau inflasi, jika Anda lahir di Amerika pada 1960-an, inflasi sewaktu Anda berumur belasan dan 20-an tahun-tahun ketika Anda muda dan mudah terkesan sambil mengembangkan dasar pengetahuan mengenai cara kerja ekonomi mendorong harga-harga naik sampai di atas 3 kali lipat. Tingkat pengangguran nasional Amerika Serikat pada November 2009 sekitar 10%. Pasar saham lokal di Jerman dan Jepang hancur selama Perang Dunia II. Tak ada yang seharusnya memperkirakan anggota-anggota berbagai kelompok itu menjalani hidup dengan berpikiran sama mengenai inflasi. Tak ada yang seharusnya mengharap mereka menanggapi informasi finansial dengan cara yang sama. Saya tak tahu bagaimana harus menanggapinya. Setiap keputusan yang dibuat orang dengan uang dibenarkan dengan menggunakan informasi yang mereka punya pada saat itu, yang dimasukkan ke model mental untuk mengenai cara ke dunia. Orang bisa salah informasi atau mendapat informasi tidak lengkap. 40% orang Amerika tidak bisa membuang uang $400 untuk dana darurat. Itu tampak gila bagi saya. Itu barangkali tampak gila bagi Anda juga. Anda tak harus setuju dengan penalaran itu. Dan gagasan itu apa yang Anda lakukan tampak gila. Tapi saya agak mengerti mengapa Anda melakukannya, mengungkap akar banyak keputusan finansial kita. Hanya sedikit orang membuat keputusan finansial murni dengan spreadsheet. Perkara lain yang penting dan membantu menjelaskan mengapa keputusan mengenai uang sangat sukar dan ada banyak sekali kekeliruan perilaku adalah dengan mengakui betapa barunya topik itu. Uang sudah ada sejak lama. Raja Aliatis dari Lydia, sekarang bagian Turki, dianggap sebagai pencipta uang resmi pertama pada 600 SM.
Social Security bertujuan mengubah keadaan itu, namun tunjangan yang pertama kali diberikannya tidak ada miripnya dengan dana pensiun sungguhan. Ada kepercayaan yang tersebar luas perihal semua orang dulu punya dana pensiun swasta, namun itu dilebih-lebihkan. The New York Times menulis pada 1955 mengenai keinginan yang makin besar tapi ketidakmampuan yang berlanjut untuk pensiun, mengulangi satu perkataan lama. Semua orang berbicara mengenai pensiun, tapi rupanya sedikit sekali yang melakukan sesuatu mengenainya. Baru pada 1980-an marak gagasan bahwa semua orang berhak dan seharusnya mendapat masa pensiun yang nyaman. Saya akan ulang menyatakan betapa barunya gagasan itu. 401 sarana tabungan pensiun utama Amerika baru ada pada 1978. Seharusnya tak ada yang kaget kalau banyak di antara kita yang payah dalam menabung dan berinvestasi untuk masa pensiun. Begitu juga dengan kuliah, jumlah orang Amerika berumur di atas 25 dengan gelar sarjana naik dari di bawah 1/20 pada 1940 menjadi 1/4 pada 2015. Begitu juga dengan dana indeks yang umurnya belum sampai 50 tahun. Anjing dijinakkan 10.000 tahun lalu dan masih mempertahankan beberapa perilaku leluhur liarnya. Bagi suatu topik yang sangat dipengaruhi emosi versus fakta, itu masalah keberuntungan dan risiko, tak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya. Keberuntungan dan risiko adalah saudara kandung. Keduanya adalah realitas bahwa semua hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain usaha pribadi. Bill Gates bersekolah di salah satu di antara segelintir SMA di dunia yang punya komputer. Cerita mengenai bagaimana Lakeside School di luar Seattle mendapat komputer memang luar biasa. Bill Dougal ialah seorang pilot angkatan laut pada Perang Dunia II yang kemudian menjadi guru matematika dan sains SMA. Pada 1968, Dougal mengajukan permintaan kepada Lakeside School Mothersbaugh untuk menggunakan hasil acara obrol tahunannya sekitar $3.000 untuk menyewa satu komputer teletype model 30 yang disambungkan ke terminal mainframe General Electric untuk berbagi waktu komputer. Gates berumur 13 tahun ketika pertama bertemu teman sekelasnya, Paul Allen. Allen juga terobsesi dengan komputer sekolah dan keduanya langsung berteman baik. Komputer Lakeside bukan bagian kurikulum umum, melainkan termasuk program studi independen. Ketika sedang memakai komputer sampai larut malam, Allen ingat Gates menunjukkan majalah Fortune dan berkata bagaimana rasanya ya menjalankan perusahaan Fortune 500. Allen bilang dia tidak tahu. Satu di antara sejuta siswa SMA bersekolah di sekolah yang punya kombinasi uang dan wawasan untuk membeli komputer. Bill Gates kebetulan adalah salah satunya. Gates tak mau mengakuinya. Jika tak ada Lakeside, tak bakal ada Microsoft, katanya kepada para lulusan sekolah itu tahun 2005. Bill Gates dan Paul Allen menjadi nama-nama terkenal berkat keberhasilan Microsoft. Ken Evans dan Bill Gates menjadi teman baik pada kelas 8. Keduanya seringkali mengobrol di telepon. Kenang Gates di dokumenter Inside Bill's Brain. Saya masih ingat nomor telepon Ken, katanya 525-7851. Evan sama ahlinya menggunakan komputer dengan Gates dan Allen. Tak seperti Paul Allen, Ken punya otak bisnis dan ambisius tanpa batas seperti Bill. Namun itu tak terjadi. Ken meninggal dalam kecelakaan ketika naik gunung sebelum lulus SMA. Tiap tahun ada sekitar 3 lusin kematian orang yang naik gunung di Amerika Serikat. Bill Gates mengalami keberuntungan 1:1.000.000 dengan berada di Lakeside. Keberuntungan dan risiko sama-sama merupakan realitas bahwa tiap hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain upaya individual. Namun keduanya amat sukar diukur dan sukar diterima sehingga sering diabaikan. Bertahun-tahun lalu saya
bertanya kepada ahli ekonomi Robert Shiller yang meraih hadiah Nobel Ekonomi, apa yang Anda ingin ketahui mengenai investasi tapi kita tak bisa ketahui? Peran pastinya keberuntungan di hasil sukses, jawabnya. Saya suka tanggapan itu karena tidak ada yang benar-benar berpikir keberuntungan tak berperan di keberhasilan finansial. Jika saya berkata ada 1 miliar investor di dunia, berdasarkan kebetulan berkala, apa Anda bakal memperkirakan 10 di antara mereka menjadi miliarder hanya karena keberuntungan? Anda bakal menjawab tentu saja. Ketika menilai pihak lain, mengaitkan keberhasilan dengan keberuntungan membuat Anda tampak iri dan jahat, meski kita tahu kaitan itu ada. Apakah bisnis yang gagal itu kurang keras berusaha? Apakah investasi buruk tidak diperkirakan dengan baik? Apakah karir yang mandek disebabkan kemalasan? Kadang iya, tentu saja. Namun beberapa banyak sukar mengetahuinya. Anggap saya membeli saham dan 5 tahun kemudian harganya tak naik-naik. Bisa saja mengukur dengan statistik apakah beberapa keputusan itu bijak. Sampul majalah Forbes tidak mengeluhkan investor malang yang membuat keputusan bagus tapi kebetulan mengalami kesialan berupa risiko buruk. Bagian yang berbahayanya adalah bahwa kita semua mencoba belajar mengenai apa yang ampuh dan tidak ampuh untuk uang. Kita cenderung mencari pelajaran dengan mengamati keberhasilan dan kegagalan, lalu berkata, lakukan apa yang dia lakukan, hindari apa yang dia lakukan. Jika kita punya tongkat sihir, kita bakal menemukan seperti apa tepatnya proporsi hasil yang disebabkan tindakan yang bisa diulang dibanding peran, risiko, dan keberuntungan acak yang mempengaruhi hasil itu ke segala arah. Demi Tuhan, John, kata Vanderbilt, kamu tidak menganggap bisa mengelola rel kereta sesuai aturan negara bagian New York, kan? Yang pertama saya pikirkan ketika membaca itu adalah sikapnya lah yang menyebabkan dia sangat berhasil. Vanderbilt luar biasa sukses, namun beberapa berbahayakah analisis itu? Tak ada orang waras yang bakal menyarankan kejahatan terang-terangan sebagai ciri kewirausahaan. Kita punya masalah di sini. Kita bisa memuji Vanderbilt karena menentang hukum dengan sama bersemangatnya ketika mengeritik Aaron karena melakukan hal yang sama. Peduli apa aku dengan hukum? Vanderbilt pernah berkata, bukankah aku punya kekuasaan? Dia memang punya dan itu ampuh, namun gampang membayangkan itu sebagai kata-kata terakhir dalam satu cerita dengan hasil amat berbeda. Benjamin Graham dikenal sebagai salah satu investor terbesar sepanjang masa, bapak investasi nilai, dan salah satu gurunya Warren Buffett. Pembeli adalah raja dan pembeli tak tahu apa yang dia mau sama-sama diterima sebagai kebijaksanaan bisnis. Garis batas antara sangat berani dan sembarangan bisa hanya setebal 1 mm dan baru kelihatan kalau disorot lampu. Risiko dan keberuntungan adalah dua sisi koin yang sama. Itu bukan masalah gampang. Hati-hati dengan siapa yang Anda puji dan kagumi, hati-hati dengan siapa yang Anda remehkan dan hindari. Atau hati-hati saja kalau menganggap bahwa 100% hasil bisa dikaitkan dengan upaya dan keputusan. Oleh karena itu, kurangi fokus ke individu tertentu dan studi kasus, tambah fokus ke pola umum. Mempelajari orang tertentu bisa berbahaya karena kita cenderung mempelajari contoh ekstrim miliarder, CEO, atau kegagalan besar yang mendominasi berita, dan contoh ekstrim seringkali adalah yang paling tidak bisa ditiru di situasi lain karena kompleksitasnya. Anda akan lebih dekat ke pelajaran yang bisa diterapkan dengan mencari pola umum keberhasilan dan kegagalan. Ahli sejarah favorit saya, Frederick Lewis Allen, menghabiskan karirnya menggambarkan kehidupan rata-rata orang Amerika, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berubah, apa pekerjaan mereka, apa makanan mereka, dan lain-lain. Kegagalan bisa menjadi guru yang payah karena membuat orang pandai berpikir keputusan buruk, padahal kadang mereka sekadar sial. Namun yang lebih penting adalah bahwa sebagaimana kita mengakui peran keberuntungan dengan keberhasilan, peran risiko berarti kita harus memaafkan diri dan memberi ruang untuk pengertian ketika menilai kegagalan.
Terima kasih. Itu saja ringkasan dari buku The Psychology of Money. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila ada bacaan bahasa Inggris yang salah ataupun ejaan bahasa Indonesianya, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.